Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ikrimah Aulia NIM 2119002, Muafiqatur Rizki NIM 2119005, dan Fathia Nur Aulia NIM 2119012 akan mempresentasikan tentang materi konsep waris. Pengertian waris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab, kata waris berasal dari kata warisa, yarisu, warisan, yang artinya adalah waris atau perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Pengertian tirkah. Tirkah menurut bahasa berarti sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Muhammad Ali Asy-Syabuni dalam kitab Al-Mawaris fi Asyariat Al-Islamiyah ala Dawil Kitab wa As-Sunnah memberikan definisi tirkah dengan apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya, baik berupa harta, hak-hak ma'liyah atau hoiru ma'liyah, maka apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya oleh jumhur fuqaha disilakan dengan tirkah, baik mayat punya utang atau tidak, baik utangnya itu berupa utang ainiyah atau syar'iyah. Sumber hukum dan asas waris. Sumber utama dalam hukum waris adalah Al-Quran, yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hukum waris atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Ilmu faraid termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya. Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas. Karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamaan bagi manusia, sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Dan sumber hukum waris yang berasal dari hadis. Selanjutnya, asas waris terdiri dari 10 asas waris. Yang pertama, asas integriti, ketulusan. Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Kedua, asas ta'abudi, penghambaan diri, adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Yang ketiga, asas hukukul maliyah, hak-hak kebendaan, adalah hak-hak kebendaan
dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Yang keempat, asas hukukun tobiyah, hak-hak dasar adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Yang kelima, asas ijbari, keharusan atau kewajiban adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Yang keenam, asas bilateral. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Yang ketujuh, asas individual perorangan. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Yang ke-8, asas keadilan yang berimbang. Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing. Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya. Yang ke-9, asas kematian. Makna dari asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Artinya, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain atau melalui pembagian harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Yang terakhir, ke-10, asas membagi habis harta warisan. Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah asas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dalam sejarah perkembangan kewarisan di Indonesia dibagi dalam 3 masa, yaitu masa sebelum pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Belanda atau penjajahan, dan masa pemerintahan Indonesia. Nomor 1, ada sebelum masa pemerintahan Belanda. Sebelum masa pemerintahan Belanda, pemberlakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton, dan Ternate. Pada umumnya, paham yang dianut adalah bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dalam melaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak parsial. Pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa,
mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan hukum secara peradilan Islam atau muhasamat. Dilihat dari sudut penataan hukum Islam, pelaksanaan syariat Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan seperti pengadilan agama merupakan fardu kifayah atau kewajiban sosial. Hal ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam. Dari sinilah kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup atau living law di masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengadilan agama di masa kerajaan dan kesultanan pada waktu itu sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan orang-orang Islam. Selanjutnya, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para sultan ketika itu. Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikan sebagai adat dan perilaku keseharian sebagaimana yang dikatakan akan oleh Syaukani. Biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para sultan. Misalnya, masyarakat Aceh menyatakan hukum Islam adalah adatnya. Adatnya adalah hukum. 2. Masa pemerintahan Belanda atau penjajahan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pemikiran dan mengimplementasikan hukum Islam adalah dengan merumuskan dan memformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita, hukum, dan adat masyarakat Indonesia. Ketika masa penjajahan datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya. Terbukti, mereka membuat aturan agar rakyat Indonesia tetap memakai hukum yang sudah berlaku di lingkungannya. Hanya saja ketika datang Snouck-Houck-Ranye yang mereka angkat sebagai konsultan hukum mereka, mengunculkan ide agar hukum Islam atau kewarisan disesuaikan dengan hukum adat. Yang ketiga, ada masa pemerintahan Indonesia. Dengan populasi warga negara Indonesia yang mayoritas agama Islam dan dalam memahami ajaran agamanya bersifat totalitas, maka perkembangan selanjutnya ahli hukum Islam Indonesia berusaha agar hukum Islam itu menjadi hukum nasional dengan upaya seminar nasional dalam pembentukan hukum. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber samping hukum Eropa dan hukum adat. Sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh ahli hukum nasional sosok Hazairin dengan teori kewarisan bilateral dan konsep mawalin. Ide Hazairin dalam pembaharuan hukum waris yang pada intinya adalah pertama, ahli waris perempuan sama dengan ahli laki-laki dapat menghalangi ahli waris yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karena penggolongan ahli waris menjadi sabah dan sau al-arham tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, adanya ahli waris pengganti tidak terhalang oleh ahli waris lain atau utama. Jadi, cucu dapat mewarisi bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya. Dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Selanjutnya, Hazairin membagi ahli waris menjadi 3 kelompok, yakni Zawu al-Faraid, Zawu al-Qarabat, dan Mawali. Zawu al-Faraid adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran. Sistem pembagiannya dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan
untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian. Adapun zawu al-qarabat adalah ahli waris yang tidak termasuk zawu al-faraid menurut sistem bilateral. Mereka mendapatkan warisan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, ongkos kematian, dan bagian untuk zawu al-faraid. Sedangkan mawali adalah ahli waris pengganti. Konsep ini diistinbatkan oleh Hazairin dari Quran Surah An-Nisa ayat 33. Konsep mawali atau ahli waris pengganti merupakan konsep baru dalam ilmu faraid atau waris. Adapun yang dimaksud mawali atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian harta peninggalan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikannya. Hal ini terjadi karena orang digantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris.